Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permusuhan antara manusia dan iblis sudah terjadi sejak awal penciptaan manusia. Permusuhan di antara keduanya berawal pada saat iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud dalam bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itulah iblis mendeklarasikan permusuhannya kepada Nabi Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya. Iblis memohon kepada Allah agar diberikan penangguhan waktu untuk menggoda anak cucu Adam alaihissalam agar terjerumus kepada kesesatan sehingga dapat menemaninya kelak di neraka jahanam. Berbagai cara telah dilakukan iblis beserta bala tentaranya untuk menggiring manusia kepada jalan kesesatan yang penuh kehinaan. Tidak henti-hentinya iblis menggoda manusia dari berbagai jalan agar manusia terjerumus dalam jurang kesesatan dan kehinaan. Untuk melindungi manusia dari kesesatan dan mengembalikannya kepada jalan yang lurus, Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul beserta umatnya yang soleh untuk membimbing manusia agar selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah banyak nasihat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul beserta orang-orang soleh mengenai berbagai tipu daya iblis dan langkah-langkahnya agar terhindar dari tipu daya tersebut. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengenai perjumpaan Nabi Nuh alaihissalam dengan iblis. Suatu hari ketika Nabi Nuh alaihissalam menaiki kapalnya, ia melihat seorang laki-laki tua yang tidak dikenalnya. Lantas Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepada laki-laki itu, "Apa yang menyebabkan dirimu masuk kapal ini?" Lelaki tua itu menjawab, "Aku masuk ke kapal ini agar aku dapat mempengaruhi hati pengikutmu, supaya hati mereka bersamaku dan akan tetapi badan mereka bersama engkau." Lalu Nabi Nuh alaihissalam berkata kepadanya, "Keluarlah engkau dari kapal ini, wahai musuh Allah." Rupanya lelaki tua itu adalah iblis yang mencoba mempengaruhi hati umat Nabi Nuh alaihissalam agar ingkar dengan sesuatu yang dirisalahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Iblis itu kemudian berkata, "Ada 5 hal yang lazimnya aku gunakan untuk mencelakakan manusia. Aku akan memberitahukan 3 halnya itu dan aku rahasiakan 2 hal lainnya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Sesungguhnya engkau tidak memerlukan yang 3 hal itu. Perintahlah iblis untuk memberitahukan kepada engkau 2 hal saja." Nabi Nuh alaihissalam pun memerintahkan iblis agar menyebutkan 2 hal saja. Iblis berkata, "Dengan kedua hal itu aku mencelakakan manusia dan keduanya tidak berdusta." Kedua hal itu ialah hasad dan sifat tamak. Karena sifat hasad, aku dilaknat oleh Allah dan dijadikannya aku setan yang terkutuk. Dan karena sifat tamak, aku memperbolehkan kepada Adam alaihissalam seluruh apapun yang ada di surga, lalu aku mendapatkan hal yang aku inginkan darinya, yakni dapat mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga karena disebabkan iblis membujuk Adam alaihissalam untuk memakan buah kuldi, dan aku pun diusir dari surga. Dari kisah di atas dapat kita ambil pelajaran bahwasanya 2 senjata utama iblis yang digunakan untuk mencelakakan manusia, yakni menimbulkan dalam diri manusia sifat hasad atau dengki dan tamak, yakni serakah. Sifat hasad merupakan bentuk pengingkaran akan ketentuan dan ketetapan Allah yang telah menetapkan takdir setiap makhluknya. Maka orang yang memiliki sifat hasad akan bersifat tidak senang atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepada seseorang. Dikatakan menurut sebagian para ulama, hikmah sifat hasad atau dengki merupakan sifat tercela pertama yang ada dalam diri seorang makhluk. Sedangkan sifat tamak merupakan ambisi untuk mendapatkan segala hal yang diinginkannya dengan berbagai cara apapun.
Ia tidak memperdulikan apakah dengan caranya tersebut dapat mendatangkan rahmat Allah atau justru mengundang amarahnya. Tamak atau rakus banyak menyebabkan seorang hamba terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud, Fir'aun, dan Qorun merupakan contoh orang-orang yang tamak, rakus akan kekuasaan maupun rakus akan harta. Sifat hasad dan tamak merupakan hasil dari tidak bersyukurnya seseorang atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang memiliki sifat hasad dan tamak akan selalu memandang segala nikmat dari Allah terhadap dirinya adalah sesuatu hal yang remeh, sedangkan ia memandang atas karunia dan nikmat dari Allah terhadap orang lain adalah sesuatu hal yang agung. Semoga Allah memberikan perlindungannya kepada seluruh umat Islam atas godaan iblis beserta bala tentaranya. Wallahu alam bisawab.